Ada asan. Panjang. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk dulu ya. Oke, anak-anak semuanya, selamat pagi ya. Nah, di sini ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran ekonomi ya, dengan jadwal yang sama ya. Jadi untuk kegiatan kedepannya ini 80 menit ke depan kita akan mempelajari tentang yang namanya pelajaran ekonomi. Sebelum itu silakan kalian buka dulu buku ekonominya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau ngadain absensi dulu ya. Sini ada yang mungkin tidak hadir, ketua kelas bisa dibantu? Semua hadir ya. Jadi untuk hari ini itu semuanya hadir ya, sesuai dengan apa namanya jadwalnya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua sehat selalu dan dapat mengikuti semua pelajaran dengan penuh ya. Oke anak-anak semuanya, kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang yang namanya kelangkaan ya. Jadi kelangkaan itu terjadi karena, ada yang masih ingat? Boleh? Terbatas ya. Jadi kalau umpamanya kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan bahan atau barang ataupun jasanya yang terbatas, menyebabkan yang namanya terjadinya kelangkaan. Jadi materi kita ini kedepannya itu tentang yang namanya kebutuhan anak-anak semua ya. Nah sekarang perhatikan dulu gambar yang di depan ya. Oke, di sini kalian sudah dapat memperhatikan ya gambar di depan itu, yaitu ada gambar apa saja? Ada gambar buku, lagi apa lagi? Tas ya. Kemudian alat tulis ya. Ada juga di sana gunting, tapi gunting di sana itu gunting untuk yang namanya gunting kertas, jadi dia tidak bertajam ya. Nah, dari kesimpulan gambar di sini biasanya digunakan untuk apa dia? Belajar ya. Jadi di sini merupakan peralatan ataupun kebutuhan sekolah. Ya. Jadi umpamanya di sini beberapa kegiatan manusia itu ditunjang oleh beberapa alat ya. Jadi setiap kegiatan manusia memerlukan yang yaitu peralatan. Jadi disebut sebagai kebutuhan ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau mengadakan yel-yel dulu ya, supaya kita termotivasi untuk yang namanya semangat belajar ya. Jadi kalau Bapak menyebutkan belajar ekonomi, kalian menyebutkan itu semangat belajar ekonomi. Ya, bisa kan ya? Belajar ekonomi. Semangat belajar ekonomi. Terus dulu ya. Oke anak-anak semua ya, diharapkan dengan yang namanya kita melakukan yel, kita lebih semangat, termotivasi untuk belajar ke depannya ini ya, untuk belajar yang namanya kebutuhan dan keinginan ya. Nah, adapun manfaat kebutuhan dan keinginan bagi kita semua yaitu bisa mengaplikasikan secara realita anak-anak. Kadang-kadang kebutuhan sama keinginan itu biasanya itu berdampingan dia ya. Disesuaikan sama individu masing-masing tentunya ya. Ada yang membutuhkan barang seperti buku, ada juga yang membutuhkan seperti peralatan rumah tangga, sapu, kan gitu ya. Nah, itu biasanya disesuaikan sama apa namanya kebutuhan masing-masing. Nah, di sini ada pun beberapa materi pokok yang akan kita pelajari, yaitu tentang yang namanya kebutuhan, kemudian jenis-jenis kebutuhan, kemudian juga ada yang disebut sebagai hubungan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Karena ada pun tujuan pembelajaran yang harus kita penuhi pada saat ini anak-anak. Yang pertama ada apa? Kita sama-sama literasi juga boleh ya. Yang pertama ada peserta didik mampu mendeskripsikan tentang kebutuhan manusia. Nomor 2, peserta didik mampu. Oke, nomor 3 yaitu peserta didik mampu
Merefleksikan perbedaan kebutuhan dan keinginan ya. Jadi diharapkan kalian dengan membaca atau literasi di sini kita bisa mencapai semua tujuan pada kegiatan kali ini. Nah ya. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan beberapa video ya. Jadi video ini silahkan disimak baik-baik. Kemudian kalian perhatikan ya, yang terkait dengan yang namanya kebutuhan ataupun jenis-jenisnya, hubungan antara kebutuhan dan keinginan tolong dicatat sedikit. Ya, paham kan ya? Nah, silakan disimak untuk videonya dulu. Halo, bertemu lagi dengan saya, Ustaz Irma. Di sini kita akan membahas tentang kebutuhan dan keinginan. Kelangkaan, seperti pembahasan kita sebelumnya, kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas terbatas. Tapi bukan dari alat pemuas kebutuhannya sendiri, melainkan berapapun alat pemuas yang disediakan, pasti akan kurang, karena kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia berdasarkan waktunya, kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Kebutuhan manusia berdasarkan identitas ini dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Contohnya SPP, yaitu sadang, pangan, dan papan. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dapat melengkapi kebutuhan manusia itu sendiri. Contohnya perabotan rumah tangga. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tidak wajib tapi bisa meningkatkan daya hidup manusia itu sendiri. Contohnya yaitu barang-barang mewah. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu jasmani atau badannya. Contohnya adalah makanan. Yang kedua rohani, yaitu mengenal kejiwaan manusia itu sendiri. Contohnya yaitu rekreasi. Kebutuhan manusia berdasarkan waktu permanen dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama waktu sekarang. Contohnya apabila kalian berlari dengan semangat dan kemudian terjatuh, maka kalian harus membawa UKS untuk mendapatkan obat. Kemudian nomor dua, waktu yang akan datang. Contohnya adalah investasi untuk kedepannya, tabungan atau menabung, investasi pendidikan dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia berdasarkan subjek menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu individu, kebutuhan untuk dirinya sendiri. Contohnya yaitu makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Kedua, kelompok, kebutuhan yang digunakan secara berkelompok atau orang banyak. Contohnya yaitu jalan raya, tempat ibadah, dan lain sebagainya yang digunakan secara berkelompok atau orang banyak. Cukup sekian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku akan menemui seorang teman berbeda ilmu. Temanku namanya Talia. Seperti biasa, suasana pos rame saat awal bulan seperti ini. Ya, kamu pasti tahu rasanya kan? Di awal bulan uang yang kamu miliki masih banyak, sehingga biaya konsumsi akan jadi lebih besar. Kami yang mengajar di rumah kuliah ya, karena ini semester awal dan dia memberikan buku. Jadi kami akan membeli buku yang dari rumah ini. Lihat, kenapa aneh sekali ya? Itu kan toko aksesoris perempuan. Tania mengajar membeli toko aksesoris yang sedang ramai karena penasaran. Oh, ternyata di toko itu sedang ada diskon. Pantas saja ramai. Tania sedang melihat beberapa gelang dan tahu di toko itu. Lalu dia menemukan sebuah kalung yang sangat cantik. Menurutnya, berhubung sedang diskon, Tania berniat untuk membeli. Astaga Tania, setauku kamu sudah punya banyak kalung. Tania, sepertinya kamu lebih membutuhkan buku kuliahmu dan bukan kalung itu. Teman-teman tahu kan apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan berdaya. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selain kebutuhan, manusia juga memiliki keinginan. Apa sih keinginan itu? Keinginan adalah fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Namun jika tidak terpenuhi, tidak mengganggu kelangsungan hidup. Tania, kamu mungkin menginginkan kalung, tapi itu bukan kebutuhanmu. Kamu masih tetap bisa bertahan hidup tanpa kalung itu. Jadi sekarang utamakan dulu untuk memenuhi kebutuhan. Sebaiknya uangmu dipakai untuk membeli buku kuliah, karena buku merupakan kebutuhan Tania saat ini. Tania, kamu tidak bisa mengikuti kegiatan perkuliahan dan tidak memiliki buku. Sedangkan kalung itu adalah keinginanmu. Saat ini kamu tidak bisa melanjutkan kehidupan meskipun tidak memiliki kalung baru. Nah, Tania, ayo kita beri diskon buku itu dan membeli buku mata kuliahmu. Teman-teman juga sudah paham kan mana yang kebutuhan dan keinginan. Jangan lupa dipraktikkan ya saat mau membeli barang. Pastikan itu kebutuhan atau keinginanmu. Oke ya. Nah, kalian sudah menyimak yaitu beberapa video ya. Jadi ada dua video ya. Yang pertama itu membahas tentang yang namanya kebutuhan ya. Yang kedua itu membahas tentang yang namanya kebutuhan versus keinginan ya. Nah, dari yang video yang kalian amati ya, mungkin ada yang bisa memberi mungkin kesimpulan atau kaitannya dengan yang namanya materi kita kali ini. Ada? Siapa yang mau? Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Putri Rita Cahyani, nomor absen 26. Saya akan menyimpulkan materi dari video yang telah ditayangkan tadi. Jadi dari apa yang saya perhatikan, dalam video tersebut disebutkan bahwa kebutuhan dibagi menjadi 4 bagian, yakni kebutuhan berdasarkan intensitasnya yang dibagi lagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua ada kebutuhan berdasarkan sifatnya yang dibagi lagi menjadi 2, yaitu menjadi kebutuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya yang dibagi menjadi 2, yakni sekarang dan juga masa yang akan datang. Yang keempat ada kebutuhan berdasarkan subjeknya yang dibagi lagi menjadi 2, yakni individu dan umum atau kelompok. Atau kelompok ya, terima kasih ya. Oke, ada lagi? Boleh? Boleh. Jadi perkenalkan nama saya Nina Dinofisarina. Saya akan menjelaskan, saya akan menunjukkan
menghargai mengenai keinginan dan jadi berdasarkan video yang Bapak tanyakan tadi, saya akan menunjukkan mengenai kebutuhan itu. Kalau misalnya tidak terpenuhi, itu akan mengganggu kelangsungan dalam kehidupan. Contohnya itu kayak makanan, tidur, dan lain sebagainya. Sedangkan keinginan itu, kalau misalnya tidak dipenuhi, tidak akan mengganggu keberlangsungan kehidupan. Contohnya kayak kalung. Oke, terima kasih ya. Ada lagi? Ada? Tidak ada ya? Ada yang mau menambahkan lagi dari video itu? Tadi kan ada yang disebut sebagai namanya jenis-jenisnya ya. Kemudian apa lagi? Hubungan antara kebutuhan dan keinginannya. Ada yang bisa kalian temukan? Kalau kacamata, bagaimana? Termasuk apa dia? Boleh? Dinda berdiri, silakan. Kacamata itu termasuk kebutuhan apabila orang yang menggunakan itu minus ya, atau pula orang tua yang memiliki rambut atau mata tua itu. Sedangkan untuk keinginan apabila digunakan sebagai aksesoris. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Jadi sesuaikan sama individu masing-masing ya. Jadi kalau dia minus berarti membutuhkan yang namanya kacamata, dan kacamata itu tidak berupa aksesoris. Ada lagi? Ada yang mau bertanya tentang yang namanya kebutuhan? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari Universitas Buka, saya 30 ingin bertanya, bagaimana cara kalian menyimbangkan antara memenuhi kebutuhan kalian dengan memenuhi keinginan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ini temannya bertanya ya, jadi dia bisa menjawab. Silakan, anak. Silakan, nama saya Riko, Penduduk 29, menjawab pertanyaan Rifa. Bagaimana kan biasanya menyeimbangkan antara memenuhi kebutuhan kalian dengan memenuhi keinginan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara memprioritaskan kebutuhan utama, memastikan bahwa kebutuhan pokok dipenuhi sebelum memikirkan keinginan yang lebih bersifat hiburan atau tambahan, menetapkan batas pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, mempertimbangkan nilai jangka panjang dari memenuhi kebutuhan dengan memenuhi keinginan dan dengan memikirkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada lagi? Silakan, nak. Perkenalkan, nama saya Eka Manusia, saya 27. Jadi saya akan menanyakan dari video yang telah kita tonton bahwa Tania ingin membeli buku mata kuliah. Apakah buku mata kuliah tersebut masuk kebutuhan dilakukan? Silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan, anak. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Manusia, absen 28. Di sini saya menjawab pertanyaan sedikit. Ya, jadi apakah buku yang dijual Tania tersebut termasuk kebutuhan? Tentu saja. Buku mata kuliah tersebut termasuk kebutuhan dikarenakan sudah dijelaskan pada video tersebut bahwa pada saat Tina masuk semester pertama di kuliahnya, dia membutuhkan buku tersebut untuk melangsungkan kegiatan kuliahnya. Maka dari itu buku tersebut termasuk ke dalam Kebutuhan. Terima kasih ya. Jadi tadi ada hubungannya antara kebutuhan buku dengan keinginan, yaitu kalung, di mana biasanya pada awal dia mau ke swalayan itu yaitu membutuhkan buku dan bukan kalung. Jadi di sini buku merupakan apa? Kebutuhan, dan kalung merupakan keinginan. Di sana sudah bisa ya memahami ya. Oke, nah kalau semuanya sudah, nah sekarang Bapak arahkan kalian duduknya sesuai dengan kelompok ya. Jadi duduk dengan kelompok yang kita sepakati satu semester awal. Ya. Nah, nanti akan Bapak bagikan beberapa LKPD. Yang penting silakan duduk-duduk dengan kelompoknya ya. Di sini Bapak akan bagikan LKPD yang di dalamnya ada permasalahan antara kebutuhan dan keinginan ya. Nah, nanti kalian silakan diskusikan dengan teman. Jadi kalau temannya mengumumkakan pendapat, kalian harus bisa menerima ya pendapat dari teman, dan kalian juga harus bisa mengumumkakan pendapat ya. Jadi menerima pendapat dari teman dengan bijak ya. Kemudian pada kegiatan kita kali ini boleh kalian mengeksplor menggunakan yang namanya media elektronik, salah satunya yaitu handphone yang kalian bawa. Jadi kalau pamannya mau diskusi atau mencari permasalahan LKPD ini boleh menggunakan yang namanya handphone. Begitu juga nanti pada saat kalian ke depan boleh yaitu presentasi menggunakan handphone. Ya, udah paham kan ya? Di atasnya nanti isi nama kelompoknya ya. Sudah sebagainya isi kelompoknya. Kemudian
Boleh saya ya. Bisa. Nah, cuma komentar ya. Jadi ini saya perusahaan kalau ya ada masalah bagaimana saya bisa ya. Nanti kalau umpamanya mengerjakan yang ini harus ada ya. Dibaca dulu apa namanya bahan bacaannya, baru bisa menjawab nomor 1 dan 2 ya. Semuanya ya. Oke, kita lihat sudah gambar ya, saya teman ya. Gambar, terdapat di gambar ya. Jadi kalau sebenarnya masuk bukan ini ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Jadi sesuaikan saja sama bacaan. Ya. 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 Di sini. Nomor sudah ya. Oke. Bukan nomor 3 ya. Terus mana ya? Nomor 11 ya. Oke. Tinggal perhatikan dengan saja. Oke, sekarang ya. Nah, kalau punya berarti kebutuhan kok ini berbeda ya. Kemudian ya kebutuhan ya. Nanti sekolah itu boleh ya. Untuk masalahnya. Oke, Pak Kira, saya cek di screen pokoknya sudah selesai ya. Nah, sini ada yang mungkin pokoknya selesai. Oh ya, pokoknya sudah selesai ya. Oke ya. Sudah mulai selesai ya. Oke, jadi kita beberapa menit saja. Sudah, oke, nah, untuk pokok 1 sudah selesai. Jadi pokok 1 akan judulnya, nanti pokok 2 selesai. Nanti kita pilih 2 ya. Nah, di sini kita akan kasih kesempatan untuk presentasi 7 menit ya. Jadi ada pokok 1 depan, pokok 2 ingat timernya 7 menit. Jadi kalau sudah 6 menit, informasikan siapa lagi 1 menit ya. Ini ada presentasi sampai 6 menit tanya. Jawab. Ya, kelompok 1 dipersilakan untuk maju ke depan ya. Oke, sebelum presentasi, Bapak harapkan nanti pada kegiatan tanya jawab dan diskusi nanti ya, selama kegiatan presentasi, kalian bisa menerima ya pendapat dari teman masing-masing ya. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1 untuk presentasi.
Baiklah, motor listrik menurut kami termasuk ke dalam kategori keinginan. Kenapa? Karena masih terdapat alternatif lain seperti transportasi umum yang dapat digunakan untuk mobilitas sehari-hari. Namun dalam beberapa kondisi mendesak dan juga apabila transportasi umum yang terdapat di daerah kalangan tertentu kurang menunjang, maka motor listrik termasuk ke dalam kebutuhan. Baiklah, kami sadar bahwa presentasi kami akan mengundang berbagai pertanyaan. Namun kami mohon maaf untuk kesempatan kali ini karena keterbatasan waktu kami hanya membuka satu pertanyaan. Jadi gunakan dengan baik ya. Jadi dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, Rizka silakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Sudari, nomor 1, ingin bertanya. Mengapa pendapatan yang semakin tinggi dapat membuat kebutuhan yang diinginkan sebelumnya? Tidak bisa kan memiliki kebutuhan yang sama dengan saat memiliki pendapatan yang rendah? Terima kasih. Baik, terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, setelah melakukan diskusi singkat, kami akan menjawab pertanyaan dari Rizka, dan di mana pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Bella. Silakan Bella. Izin menjawab. Pendapatan lebih tinggi bisa mendorong keinginan akan gaya hidup dan barang-barang yang lebih mahal, sehingga meningkatkan kebutuhan yang dirasakan. Meskipun pada dasarnya mungkin tetap mempertahankan jumlah kebutuhan yang sama. Dorongan untuk memiliki hal baru bisa timbul dengan meningkatnya kemampuan finansial. Bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Rizka. Baiklah, karena telah berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Kami minta maaf apabila terjadi kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan. 2-3 daun sirih, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya. Iya, hati-hati. Oke. Lagi dikit ya. Oke, anak-anak semuanya ya, bagus sekali dari kelompok 5 terakhir ya. Jadi kesimpulannya juga dapat ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya kepada anak-anak semua ya. Dari semua pemaparan teman-temannya gitu ya tentang yang namanya masalah kebutuhan dan keinginan. Jadi dari semua presentasi di depan ya cukup bagus dan menarik ya. Masing-masing kelompok mempunyai versi sendiri-sendiri untuk presentasi gitu anak-anak ya. Tapi di sini Bapak mau tanya dari kesimpulan dari semua kegiatan presentasi yang dilakukan oleh beberapa kelompok, ada yang mungkin dapat menyimpulkan hubungannya atau kaitannya dengan kebutuhan dan keinginan. Siapa dulu nih? Wah, boleh si Dinda dulu boleh. Nanti giliran ya. Itu ada paradoks keinginan meluas dan sumber daya terbatas menciptakan kompleksitas dalam landasan ekonomi. Keterbatasan sumber daya menjadi inti dinamika ekonomi. Dengan keinginan manusia menjadi dorongan utama aktivitas ekonomi dan inovasi produksi. Budaya, teknologi, dan perdagangan membentuk pola pemenuhan kebutuhan masyarakat, menciptakan keberagaman dalam mencapai kebahagiaan hidup. Pembahasan melibatkan kepemilikan ikon faktor domen, data sekolah sebagai kebutuhan atau keinginan, dengan ikon sebagai investasi produktivitas bagi orang tua yang mampu, sementara sekolah dianggap sebagai kebutuhan esensial. Terakhir, status motor listrik menyoroti peran ekonomi, hitungan, dan prioritas keuangan dalam menentukan apakah itu kebutuhan. Oke, ya terima kasih ya untuk ya ada lagi boleh. Baik, perkenalkan nama saya Putu Nita Cahyadi, nomor absen 26. Saya akan menyimpulkan materi dari setelah memperhatikan presentasi dari teman-teman saya. Di mana saya menyimpulkan bahwa dalam kebutuhan dan keinginan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni sifat alami dari manusia yang tidak pernah puas itu sendiri, pendapatan, faktor lingkungan, budaya dan sosial, akulturasi budaya, serta perdagangan internasional. Dan yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke, plus ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak? Agra? Sudah cukup? Sudah ya, hampir sama mungkin sama temannya ya. Jadi kelompok-kelompoknya tadi permasalahan yang muncul itu kan ada yaitu iPhone ya, tas ya, dan juga yang namanya motor listrik. Jadi dikembalikan sama individu masing-masing anak-anak ya. Kadang-kadang kelompoknya yang mana disebut kebutuhan sama keinginan. Ya, kalau seumpamanya motornya tidak punya, berarti kan dia butuh termasuk kebutuhan. Tapi kalau umpamanya sudah mempunyai motor, tapi mungkin keluaran motor listriknya baru, nah gitu ya, lingkungannya membeli semua, nah itu merupakan keinginan karena tidak membutuhkan sekali. Sebenarnya dia sudah punya, kan gitu anak ya. Jadi dikembalikan sama situasi dan individu masing-masing. Itu untuk kesimpulan yang namanya kelompok tadi. Nah sekarang Bapak mau tanya kembali tentang yang namanya kebutuhan dan keinginan, ya. Jadi di dalam kebutuhan keinginan itu, yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai jenis-jenis kebutuhan. Ya, ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang yang namanya kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Boleh, Hagra? Perkenalkan, nama saya Iwan. Pertama, saya akan jelaskan mengenai kebutuhan berdasarkan intensitasnya.
pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melakukan hidup, bukan merupakan kebutuhan pokok. Misalnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Contohnya seperti TV, meja, dan sepeda. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah untuk memberikan status sosial. Sekian yang dapat. Oke, terima kasih ya. Agraya. Jadi di situ untuk yang namanya berdasarkan intensitas. Nah, kemudian kalau jenis berdasarkan waktu pemenuhannya. Boleh, siapa ya dulu ya? Yang pertama kali angkat tangannya dulu ya, silakan. Siapa namanya, Nak? Reva, silakan. Contohnya orang-orang yang lapar harus segera makan, orang yang sakit harus segera berobat dan lain-lain. Kedua, kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang tidak sehat kalau direncanakan untuk kebutuhan masa depan. Karena mengikuti asuransi pendidikan, menabung biaya kuliah dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, berikutnya yaitu tentang yang namanya kebutuhan berdasarkan subjeknya. Boleh? Laki. Baik, izin menjawab. Kebutuhan berdasarkan subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, petani membutuhkan cangkul, kulit membutuhkan buah atau alat jenis lainnya. Kemudian ada kebutuhan umum. Adalah kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat umum, contohnya seperti jalan listrik, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sekali ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan dulu sama temannya ya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Nah, kali ini Bapak akan kasih kalian latihan soal ya. Nah, tadi sudah ya Bapak tanya-tanyakan tentang jenis dan kebutuhan dengan keinginan itu mereka sudah bisa menjawab. Jadi anak-anak semua hampir dominan bisa menjawab. Nah, sekarang akan Bapak kasih soal latihan. Soal latihan ini dikerjakan yaitu lewat link Google Form. Jadi di dalamnya yaitu ada soal dan juga kegiatan refleksi pada saat kita proses pembelajaran tadi. Ya, jadi apakah LKPD-nya nyambung sama materinya atau tidak gitu ya. Nah, untuk itu Bapak akan kasih kalian linknya lewat WA Group. Silakan diambil dulu handphonenya ya. Ya, sudah masuk di grup kelasnya ya. Nah, itu dikerjakan yaitu secara mandiri, walaupun duduknya masih berkelompok anak-anak ya. Jadi untuk efisiennya waktu, boleh kalian duduknya masih berkelompok, tapi kerja atau mengerjakan latihannya itu secara yang namanya mandiri. Nanti di dalamnya itu lengkapi juga yaitu tentang yang namanya refleksi kegiatan sekarang. Enak ya. Nah, Bapak kasih waktu yaitu sekitar 9 menit untuk mengerjakannya ya. Jadi Bapak lihat, pantau lewat handphone dulu ya. Silakan dikerjakan. Kalian sudah? Oke, sudah ya. Oke, anak-anak, karena semuanya sudah selesai mengerjakan, sebelum itu kumpulkan dulu LKPD-nya ya. Terima kasih. Lagi, ayo. Boleh dioper. Nah, anak-anak semua, dengan berakhirnya kalian mengerjakan soal latihan lewat Google Form itu, maka berarti sudah pelajaran kita tentang yang namanya kebutuhan anak-anak ya. Jadi kalian sudah mengerjakan yaitu latihan soal dan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kali ini ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang yang namanya masalah ekonomi dan sistem masalah ekonomi. Di dalamnya juga ada yaitu sistemnya itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, silakan nanti kalian pelajari di rumah anak-anak ya. Nah, untuk itu Bapak akhiri dengan Perma Santi, silakan dipandu sama ketua kelas. Yuk kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Perma Santi. Om Santi. Oke, terima kasih ya. Ya.
waktu saya.